Selamat pagi Bu Wamen. Selamat pagi Mbak Luna. Iya, apa kabar pagi ini? Sehat selalu ya di akhir pekan ya? Sehat, mudah-mudahan Mbak Luna dan semua pemirsa RRI juga sehat selalu. Baik, Bu Wamen, kita bahas tentang stunting ya. Prevalensi stunting nasional saat ini 19,8% dan bagaimana kemudian BKKBN melihat tantangan besar untuk mencapai penurunan target menjadi 17,5% di tahun ini. Iya, pertama-tama Mbak Luna, tentu saja pemerintah hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini merupakan komitmen dari Presiden Bapak Prabowo Subianto sebagaimana yang tercermin dalam amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam Asa Cipta keempat sendiri, salah satu visi dari Bapak Presiden adalah untuk memperkuat pembangunan SDM yang sehat, unggul, dan produktif. Nah, kalau kita berbicara tentang pembangunan SDM, tentu saja harus dimulai sejak dini, terutama di 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Dan kalau kita lihat bahwa Indonesia sendiri mempunyai visi Indonesia Emas 2045, jika kita ingin mencapai sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045, tentu saja masalah stunting menjadi hal yang harus kita cegah sejak dini. Ini kita lihat juga wujud nyata dari komitmen Presiden bahwa adanya peningkatan status BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ini merupakan salah satu bukti konkret bahwa upaya-upaya pencegahan stunting dan upaya-upaya untuk membangun sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 harus dilakukan dari unit yang terkecil, yaitu keluarga. Oleh karena itu, Kemenduk Bangga BKKBN melakukan berbagai program terkait dengan stunting ini. Kita tahu bahwa ada program yang namanya adalah Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Tapi sebelum kita berbicara tentang Genting itu, ada juga program prioritas Bapak Presiden, yaitu makan bergizi gratis untuk 3B atau bumil, busui, dan balita non PAUD. Ini adalah upaya untuk menyasar 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai pada saat bayi masih ada dalam kandungan. Karena untuk mencegah stunting memang harus dimulai upaya-upayanya, cara-cara pencegahannya memang paling efektif dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan itu sendiri. Tren prevalensi stunting nasional kita lihat terus menurun. Di tahun 2018 angkanya adalah 30,8%. Kemudian di tahun 2023 menurun menjadi 21,5%, dan 2024 terakhir adalah 19,8%. Untuk menuju target 14,2% pada tahun 2029 sesuai dengan RPJMN. Nah, kalau tadi kita berbicara bahwa program makan bergizi gratis untuk 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD ini merupakan bagaimana caranya untuk memberikan gizi yang diperlukan di 1000 hari pertama kehidupan, maka program Genting selain kita juga melihat bagaimana pentingnya gizi, tapi juga ada hal-hal lain yang perlu dilakukan untuk bisa melakukan pencegahan stunting, mulai dari adanya edukasi pengasuhan, edukasi gizi, kemudian pentingnya akses air bersih, pentingnya sanitasi yang layak, pentingnya ada jamban yang layak, kemudian adanya rumah yang layak huni, dan pentingnya pola asuh keluarga. Inilah yang dilakukan dengan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Konsepnya adalah kita tahu bahwa pemerintah tentu saja melakukan kolaborasi antara berbagai kementerian lembaga untuk melakukan pencegahan stunting, tapi kita juga ingin melakukan kolaborasi dengan masyarakat yang ingin membantu keluarga resiko stunting, pendekatannya berbasis keluarga dan pendampingan langsung, mendekatkan mereka yang ingin menjadi orang tua asuh dengan anak-anak yang nantinya bisa diasuh. Untuk targetnya sendiri, ada berapa keluarga dengan risiko stunting di program Genting ini? Ya, targetnya adalah mencapai target 1 juta keluarga resiko stunting yang melibatkan mitra pentahelix, baik itu dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, termasuk juga swasta, BUMN, kemudian juga perguruan tinggi dan akademisi dan program-program filantropi lainnya. Karena seperti yang tadi disampaikan bahwa program Genting Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting ini ingin agar masyarakat, perusahaan yang memang misalnya memiliki CSR tapi kemudian tidak tahu sasarannya di mana, bisa berkolaborasi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN untuk bisa
mengetahui di mana-mana saja keluarga risiko stunting itu berada. Ini kemudian menjadi efektif karena didukung oleh sekitar 17.000 penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana atau PKB PLKP, serta adanya hampir 600.000 orang yang tergabung dalam tim pendamping keluarga atau TPK. Sasarannya adalah keluarga risiko stunting dan terutama pada desil 1 sampai 3, sehingga dengan adanya data-data yang real by name by address, sehingga sasaran yang dituju dari keluarga risiko stunting ini adalah sasaran-sasaran yang memang tepat. Prioritas begitu ya, Bu Wamen ya? Betul, prioritasnya adalah memang di keluarga risiko stunting ini, kemudian keluarga miskin ekstrim, dan keluarga desil 1 sampai keluarga desil 3. Kalau kita lihat datanya sendiri, ada juga dari pendataan keluarga dan tentu saja DPSN yang kemudian sekarang sedang diampu oleh BPS. Baik. Prioritasnya sendiri untuk keluarga risiko stunting ini diberikan pada keluarga dengan kategori 4 terlalu. Yang pertama adalah yang ibunya terlalu muda, kemudian ibunya sudah terlalu, umurnya sudah lebih tua, kemudian yang terlalu dekat jarak kelahirannya dan terlalu banyak memiliki anak. Ini adalah fokusnya, tapi juga kita lihat seperti yang tadi saya sudah sampaikan, apakah ada keluarga yang tidak memiliki jamban sehat, keluarga yang tidak memiliki akses air bersih atau akses air bersihnya terbatas, keluarga yang memiliki sanitasi yang kurang, dan keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni. Selain juga kita lihat yang balita dengan gizi yang kurang ataupun berat badannya tidak bertambah, kemudian juga ibu hamil yang kek atau kurang energi kronis. Ini kita fokus untuk melakukan pencegahan-pencegahan agar stunting dapat dihindari sehingga nantinya kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Oke, nah selain faktor gizi, Bu Wamen, stunting ini kan tadi juga sudah disinggung berkaitan dengan sanitasi, kemudian pola asuh dan kondisi ekonomi keluarga begitu ya. Bagaimana kemudian pendekatan lintas sektor dilakukan supaya penanganannya bisa lebih komprehensif begitu? Ya, pendekatan lintas sektor tentu saja terus kita lakukan di pemerintah pusat. Kita tentu saja seluruh kementerian lembaga melakukan peran yang diamanahkan kepada masing-masing kementerian lembaga. Kementerian Kesehatan misalnya melakukan intervensi kesehatan dan gizi, kemudian perencanaan dan target nasionalnya dilakukan oleh Bappenas. Kementerian Sosial kemudian memberikan bansos keluarga rentan. Kementerian PUPR, sanitasi dan air bersihnya. Juga BGN menghandle makan bergizi gratis untuk 3B yang didistribusikan oleh kader-kader tim pendamping keluarga kami. Kita juga tahu TNI memiliki program Manunggal Air, ini untuk penyediaan air bersih. Kemudian juga ada Polri melakukan pemberian tablet tambah darah dan pemeriksaan HB pada remaja. Karena pencegahan ini tidak hanya dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan, tapi melalui siklus hidup. Dari awal sebelum menikah sejak remaja, jika ibunya atau anak remaja yang nantinya akan menjadi calon ibu memiliki anemia, ini juga rentan terhadap stunting itu sendiri. Sehingga kita perlu memastikan bahwa sebelum nantinya memasuki dunia pernikahan dan nantinya menjadi calon ibu, kondisi kesehatannya juga sudah baik. Kemudian tim pendamping keluarga ini sendiri juga di bawah kolaborasi dengan pemerintah daerah dan dinas-dinas di daerah, TPPKK, Puskesmas, dan Posyandu, tentu saja juga dengan 17.000 penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana, dan 600.000 lebih anggota tim pendamping keluarga. Jadi kolaborasi yang menyeluruh dari semua pihak ini kita lakukan, termasuk juga dengan BUMN kerjasama. Ada BUMN yang membantu paket nutrisi, ada yang membantu program bedah rumah, program air bersih, kemudian program-program lain yang tentu saja sangat dibutuhkan untuk melakukan pencegahan stunting. Yeah. Termasuk juga edukasi dengan perguruan tinggi dan akademisi. Oke, semuanya memiliki peran masing-masing begitu ya untuk berusaha untuk menurunkan angka stunting. Tapi apa indikator keberhasilan dari program ini yang bisa dilihat begitu? Ya, indikatornya tentu saja adalah penurunan prevalensi stunting di tahun 2023. Kalau di 2023 itu pemukurannya hasilnya diketahui di 2024 itu di 21,5%, dan kemudian angka prevalensi stunting di tahun 2024 yang kita lihat diukur hasilnya disampaikan di tahun 2025 adalah 19,8%.
kami berharap di tahun 2025 target nasional 18,8% ini bisa tercapai dan nantinya menuju 14,2% di tahun 2029 sesuai dengan RPJMN. Oke, dari berbagai program termasuk BKKBN tadi mempunyai program Genting, apa evaluasi terhadap program-program penurunan stunting yang sudah berjalan sejauh ini? Ya, evaluasi tentu saja kita lihat ada berbagai tantangan, terutama dengan adanya wilayah-wilayah yang memiliki prevalensi tinggi seperti daerah yang tertinggal, kemudian wilayah dengan akses layanan terbatas. Ketimpangan antar wilayah tentu saja masih kita perlu lakukan dan kita perlu tingkatkan lagi. Oleh karena itu kami juga ingin mengajak masyarakat, pihak-pihak, perusahaan-perusahaan yang bergerak di daerah-daerah ini untuk sama-sama kita berkolaborasi untuk bisa bersama dengan kementerian lembaga untuk melakukan program-program yang memang nantinya dibutuhkan untuk melakukan pencegahan stunting. Terutama tantangan perubahan perilaku masyarakat juga menjadi penting, oleh karena itu edukasi terus harus dilakukan secara konsisten dan terus dilakukan secara rutin oleh petugas kelapangan KB kami, penyuluh KB kami, dan tim pendamping keluarga. Pencegahan pernikahan dini dan kehamilan usia muda juga menjadi sangat penting. Jadi ada begitu banyak program dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN melakukan pendekatan siklus hidup sehingga ini semuanya dapat dilakukan secara menyeluruh sejak bayi masih ada dalam kandungan terus pada saat nantinya mereka menjadi dewasa dan menjadi calon ibu. Ini menjadi penting karena untuk pencegahan stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja, tapi kolaborasi dan koordinasi lintas sektor terus harus diperkuat. Baik, barangkali di kesempatan pagi hari ini Bu Wamen juga bisa menyampaikan ke masyarakat edukasinya barangkali khusus untuk orang tua muda terkait pentingnya pencegahan stunting sejak dini tadi. Silahkan. Iya, untuk pencegahan stunting sejak dini tentu saja harus dimulai sejak ibu sebelum menjadi ibu, calon ibu itu sendiri. Anak-anak remaja kemudian harus rajin memeriksa kesehatan. Kita tahu juga bahwa sekarang sudah ada program pemerintah cek kesehatan gratis tahunan bisa dilakukan. Kemudian juga jika memang ternyata mengalami anemia bisa mengkonsumsi tablet penambah darah. Pada saat yang sama juga bagaimana pentingnya di 1000 hari pertama kehidupan itu pemeriksaan kesehatan yang rutin pada saat sedang hamil, ini tentu saja penting dilakukan. Bagaimana ayah kemudian juga hadir bersama-sama dengan ibu untuk mendampingi pemeriksaan kesehatan supaya tahu apa yang harus dilakukan. Pentingnya ASI eksklusif 6 bulan dan dilanjutkan dengan makan pendamping ASI hingga 1 tahun dan kemudian makanan yang bergizi ini menjadi penting dilakukan. Pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin, imunisasi, kemudian juga pemeriksaan berat badan. Karena stunting itu tidak langsung serta-merta menjadi stunting. Awalnya ada terlebih dahulu kita lihat jika berat badan bayi tidak naik, ini harus diwaspadai. Jika nantinya berat badannya sudah kurang, atau nantinya mencapai gizi kurang atau wasting, kemudian mencapai gizi buruk, baru kemudian mencapai stunting. Ini semua ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, dan jika memang memerlukan intervensi khusus, maka nantinya akan dirujuk ke fasilitas kesehatan dan diberikan intervensi-intervensi tambahan yang memang diperlukan. Baik. Dan tentu saja ya kita ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama menyukseskan program percepatan penurunan prevalensi stunting ini dengan sama-sama bisa menghubungi BKKBN di masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Ada tim percepatan penurunan stuntingnya, untuk bisa tim pengendali gentingnya, untuk bisa sama-sama kita melihat apa yang bisa kita lakukan bersama demi kemajuan bangsa untuk pencegahan stunting, agar nantinya kualitas sumber daya manusia masyarakat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Baik, mudah-mudahan sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Tapi himbauan atau saran untuk masyarakat barangkali untuk lebih rajin lagi datang ke Posyandu untuk melakukan pemantauan atau apalagi mungkin, silakan Bu Wamen. Ya, kurang lebih seperti yang tadi saya sampaikan, kita jangan pernah lelah untuk memeriksakan kesehatan karena menjadi orang tua ini adalah tanggung jawab
yang luar biasa. Kita terus belajar bagaimana meningkatkan ilmu, bagaimana meningkatkan pengetahuan, bagaimana juga edukasi-edukasi bisa terus dilakukan, dan yang paling penting adalah konsisten, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan setiap hari untuk memastikan agar nantinya keluarga, karena seluruh program-program ini basisnya adalah unit terkecil yaitu keluarga, dapat memperoleh gizi yang baik, dapat memperoleh pengetahuan yang baik, pemeriksaatan kesehatan dengan baik untuk bayi juga secara rutin agar gizinya tetap dapat baik pula. Dan jangan lupa 6 bulan pertama ASI eksklusif ini menjadi sangat penting. Gizi ibu hamil, ibu menyusui menjadi sangat penting, dan ini juga salah satu yang menjadi program prioritas Bapak Presiden dengan program makan bergizi gratis 3B, Bumil, Busui, dan Balita Non PAUD menjadi sangat penting untuk kita nantinya dapat mencapai generasi yang makin baik lagi supaya Indonesia dapat makin maju dan dapat makin sejahtera dan berkualitas. Baik, terima kasih Bu Wamen untuk perbincangannya pagi ini bersama RRI Pro 3. Selamat pagi, sehat selalu. Sehat selalu Mbak Luna, terima kasih. Demikian tadi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagusoka. Wawancara Pro 3.